Perkenalkan, saya Niklaus Dapisas dengan NRP 22111698 dan teman saya. Rama Aditya Satriawan dengan RT 2211169983. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan proyek grafika komputer dengan tema dinosaurus. Berikut adalah code dari proyek kami. Saya akan menjelaskan uh, beberapa code berikut. Yang pertama, di sini terdapat import yang tentu saja akan dibutuhkan dalam code ini. Terdapat GTLF loader dan first person control. GTF loader ini untuk mengload uh, menguat aset-aset yang sudah ada, yang sudah kita kumpulkan. Lalu first person control ini untuk kamera yang kita gunakan. Berikut ada variabel global. Lalu di sini pertama-tama akan dibuat scene, lalu diatur scene backgroundnya. Setelah itu dibuat kamera. Setelah dibuat kamera akan dibuat render seperti setup pada umumnya. Lalu diatur kamera posisinya di mana. Setelah itu kontrol ini adalah bagaimana kita menggerakkan kamera pada tampilan nantinya. Lalu akan dibuatkan ambience light yang mana ini adalah cahaya. Lalu directional light adalah arah dari cahaya. Lalu pertama-tama akan di load dino pertama sampai dino kelima, yang mana pada setiap loadnya itu akan diatur posisinya di mana, koordinat x, y, z-nya, lalu ukurannya mau sebesar apa, dan akan ditambahkan pada scene-nya. Pada dino 1 terdapat animasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk animasi dino satunya, yang pertama data-data GLTF yang sudah di-load di dino satunya dimasukkan ke variabel GLTF data. Kemudian karena animasinya akan berjalan ketika adanya sebuah event yaitu diklik, maka akan dibuatkan sebuah variabel clickable object yang menandakan ke animasinya akan dijalankan. Kemudian mixer ini merupakan animation mixer yang artinya untuk menjalankan animasi dari GLTF tersebut. Kemudian variabel action ini akan menjalankan clip dari animasi pada animasi GLTF tersebut. Di sini ada beberapa animasi yang tersedia, namun saya gunakan animasi yang di index kedua. Kemudian action loop yang 3 dot loop once ini artinya agar animasi tersebut hanya dijalankan satu kali setelah diklik agar tidak terloop terus-menerus. Kemudian animasi tersebut akan berhenti setelah selesai berjalan animasinya. Silakan dilanjut. Setelah mengload dino, terdapat juga jalan, atap, kandang, wall besi, dan di sini terdapat uh, pembuatan kandangnya yang di looping sebanyak 3 kali agar menjadi kotak. Lalu setelah pembuatan kandang juga terdapat pembuatan wall luar, yaitu kotak
kotak luar yang ada pada tampilan nantinya. Jika batas pembatas tembok di luar tersebut, setelah itu akan terdapat gate luar juga yang menjadi bagian dari pembatas luarnya. Setelah Kemudian itu terdapat event listener yang akan dijelaskan oleh teman. Kemudian akan ada event listener key down dan key up ini untuk penanda nanti agar kameranya bisa berjalan ketika ada sebuah event diklik keyboardnya. Jadi ketika ada tombol keyboard yang terklik, animasi tersebut akan ke-trigger. Kemudian ada function play animation. Ini adalah sebuah function yang menandakan animasi yang dinosaurus satu tadi diklik, dia akan dijalankan. Dan ketika sudah berhasil dijalan, akan ada trigger listener finish sebagai penanda animasinya sudah berakhir dijalankan. Kemudian ada dokumen at least event listener ini merupakan penanda bahwa dinosaurus tadi yang diklik merupakan dinosaurus yang akan dijalankan animasinya. Kemudian selanjutnya akan ada clock. Clock ini menandakan sebagai waktu yang akan terus berjalan yang dipanggil di function animate. Pada function animate, request animation frame ini menandakan bahwa setiap function animate ini dijalankan, function ini akan meminta sebuah frame pada tampilan yang nanti akan dijalankan. Kemudian akan ada sebuah kondisi di mana jika sebuah animasinya dijalankan, maka animasi tersebut akan di-update, yaitu akan di-render terus-menerus selama animasi tersebut agar animasinya dapat berjalan secara mulus. Dan apabila animasi sudah selesai berjalan, animasi tersebut akan berhenti dan kontrolnya akan diupdate setiap terus-menerus. Agar apa? Agar ketika kontrolnya dijalankan tidak patah-patah dan kontrolnya dapat berjalan dengan mulus. Kemudian ada sebuah keyboard. Keyboard ini yang menandakan kamera kontrol yang sudah diinisialisasi di awal ini menandakan jika ada event ASWD, Z, dan space. W ini menandakan kalau posisi dari Z-nya akan berkurang sebanyak move speed. Move speed itu merupakan kecepatan gerakan kamera yang ada di atas tadi. Kemudian key S ini menandakan posisi Z-nya akan maju sebanyak move speed. Key A, posisi X-nya akan berkurang sebanyak move speed. Key D, posisi X-nya akan menambah sebanyak move speed. Key Z, posisi Y-nya atas bawahnya akan berkurang sebanyak move speed, yaitu akan ke bawah. Kemudian space, posisi Y-nya akan bertambah sebanyak move speed. Kemudian renderer akan merender sebuah scenes dan kameranya. Lalu terdapat function on document key down yang mana nanti akan mendapatkan dari parameter event.code yang mana akan menghasilkan jika dipencet W pada keyboard maka akan mendapatkan key Z, key W, lalu jika dipencet A pada keyboard maka akan mendapatkan key A, begitu seterusnya sampai semua keyboard dapat dijalankan. Tapi ada beberapa tombol pada keyboard yang tidak didukung pada 3GS. Seperti control, lalu shift, caps lock, tab,
eh, yang intinya selain 1 sampai 9 dan huruf A sampai Z dan space. Lalu terakhir terdapat event listener resize yang mana jika web diperkecil atau diperbesar maka perspektif pada tampilan akan mengikuti besarnya uh, width dan height dari web tersebut. Dan terakhir akan dilakukan pemanggilan animate secara terus-menerus. Berikut adalah tampilan dari code yang sudah kita jelaskan di awal. Ini merupakan gerbang yang kita inisialisasi di awal tadi. Kemudian kita bisa berkeliling ke samping-sampingnya. Kita bisa memutari sebuah gedung ini. Di sini kita juga bisa lihat bahwa wall-nya di-generate atau diinisialisasi secara looping sehingga terbentuk tembok yang utuh. Kemudian kita juga bisa lihat adanya atap yang sudah dibentuk juga dengan baik. Jadi kita akan masuk ke dalam gedung yang sudah kita lihat dari luar. Berikut adalah tampilan gedung dari dalam. Di sini bisa kita lihat atap dari dalam gedung, tembok yang sudah kita bentuk juga bisa kita lihat dari dalam gedung, dan juga lantai yang sudah kita lihat dan tampilannya bisa kita lihat dari dalam gedung. Di sini juga ada 5 dino dan 4 kandang yang sudah kita bentuk. Ada 2 dino di sebelah kiri, 2 dino di sebelah kanan, dan 1 dino di depan yang memiliki kandang kotak. Dan di sini kita juga ada dino yang memiliki animasi apabila ada sebuah trigger yang apabila diklik animasinya akan berjalan. Ya, itu adalah animasi dari dino yang memiliki trigger untuk diklik. Ya, jadi sekian adalah tampilan dari proyek grafika komputer yang sudah kami buat dengan tema dinosaurus. Sekian dan terima kasih.